Hadirin yang kami hormati, seraya memanjatkan doa, marilah kita buka acara sosialisasi lomba bertutur SDMI tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 dengan bacaan basmalah bersama. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara kepada Bapak Dr. Andes Arif Rahman STMSI di Persib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini di tanggal 4 bulan Maret di Ramadan juga kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah dan selaku abdi negara ini. Dan terima kasih sekali pada hari ini bisa silaturahmi di ruang Niskala di kampus ini. Yang kami hormati dari Komil Pendidikan Kecamatan Sekolah Banjarnegara dan dari Berdakisye. Yang hormati rekan kami Kabid Perpustakaan dan Komil serta teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali atas rapotnya barangkali dari 40 sekian yang hadir. Kami baru ada yang pernah ke perpus ini ya barangkali. Juga Pak Praudi kita dengan Eva sebagai bahan. Ya mudah-mudahan pertemuan hari ini tidak berhenti sampai di sini, tapi akan memberikan juga motivasi ke anak-anak sekolah. Anak sekolah sudah banyak di sini. Dan kita juga melayani pusat keliling dan juga permintaan dari sekolah ini. Gedung ini dibangun tahun yang lalu di 2022 nih, 23 nih awal. Jadi mendapatkan dana fisik dari Perpusnas 8 miliar, kemudian untuk 1 miliar, tertawar hanya 6,9. Alhamdulillah terwujud ya. Kami masuk di sini tahun 2022 bulan Agustus, yang saya masih berproses. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah ke sini sebelum dibangun akan terlihat after dan before-nya dulu dan sekarang. Nah, sehingga dengan kondisi bangunan yang menurut kami sudah representatif dan sudah menjadi standar dari perpustakaan nasional, ini menjadi daya tarik gitu ya anak-anak untuk gemar membaca, karena ukuran kaitannya dengan itu adalah tingkat kegemaran membaca yang di atasnya adalah IPRD, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Ya kita tidak di bawah sekali, tetapi ya perlu ada semacam, harus ada peningkatan, terutama dalam tingkat kegemaran membaca yang di Bapak Ibu sekalian itu melihat kondisi untuk sekarang baik secara nasional maupun sewilayah di Banjarnegara. Kita untuk TGM-nya di posisi sedang gitu ya. Banyak faktor gitu ya. Tentunya dengan pengalaman Android dan yang jelas kondisinya berbeda ketika kita dulu gitu ya. Namanya sudah serba digital yang sekarang dulu kan ya. Makanya karena saya kalau guyon itu ada bunda milenial, kita bunda kolonial, karena kelahirannya sudah zaman dulu gitu. Nah ini tantangan buat unsur pendidikan, dan kami yang punya tugas adalah selaku pembina kaitan dengan perpustakaan, dengan tingkat kegemaran membaca. Jadi kami terus terang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, sehingga kami selalu komunikasi dengan dinas pendidikan dan juga dengan dengan beliau-beliau. Jadi artinya Pak, ada di situ wilayah yang kami tidak bisa masuk, kaitannya contoh perpustakaan sekolah gitu ya. Kami selalu komunikasi dengan Komisi 1, Komisi 4 terhadap kondisi perpustakaan yang ada
di Banjarnegara, termasuk juga dengan Dinas Pendidikan dan Kemenang. Hal itu ketika kami ke lapangan kadang ada belum di kecamatan ini atau perusahaan keliling di sana, ternyata antusiasme dari anak-anak itu luar biasa. Jadi langsung berat mereka. Yang menjadi pertanyaan saya gitu kan, itu kok bisa begini ya gitu kan. Ternyata bangunan perpustakaan di sekolah itu rata-rata di bawah standar gitu ya. Malah beliau tidak ada sudah dialihkan. Kalau toh ada begini nggak ada gitu ya. Ada tempatnya sangat apa ya, tidak menghargai anak-anak, mengkhawatirkan gitu ya. Itu kadang saya sampaikan gitu. Artinya apa? Sana anggaran dengan dulu pada saat rakernas kita sampai ternyata juga muatan untuk anggaran ada sebetulnya di bos ini. Ada poin yang di situ diperkenankan. Tapi rata-rata gitu ya tantangan buat kita semuanya lah. Kurang mendapat perhatian. Yang di kami sendiri pun dengan perpustakaan di sini juga sama, di undangan gitu itu boleh gitu. Malah merupakan salah satu prioritas, tetapi ya tidak kurang mendapat respon di dunia. Nah ini menjadi perhatian karena awal dari proses pendidikan artinya untuk bisa maju dan begini kan dari membaca itu ya. Tapi kalau dia membaca itu sudah sudah terlalu menjadi prioritas ataupun kurang menarik ya, ini ya akibatnya nanti di generasi yang akan datang gitu ya. Dan sekarang sudah mulai terlihat gitu ya. Jadi ya agenda pada hari ini kaitan dengan pendidik teknis lomba bertutur ini juga arahnya nanti ke sana gitu ya. Ada beberapa program di kami yang dalam rangka untuk meningkatkan minat baca, budaya literasi. Memang dari proposal menekankan pada aspek yang lebih tinggi adalah budaya literasi. Kami sebelum masuk ke sini pikirannya literasi hanya baca gitu ya. Ternyata lebih dalam dari membaca itu, mengetahui apa yang dibaca, kemudian diperdalam mereka mengambil intisari dari apa yang dibaca gitu ya. Dan anak-anak sekarang kan lebih cenderung ke Android, walaupun itu bisa dialihkan artinya dengan membaca dengan tulisan digitalnya itu bisa. Ya kalau mungkin Android khusus untuk buku yang digitalkan oke. Tapi kan lagi baca muncul karena iklan terus malah yang kadang mungkin yang tidak pas pada posisi. Nah ini adalah menjadi tantangan kita semuanya. Nah di lomba bertutur ini itu nanti sampai saya bicarakan oleh teman-teman, kita berharap gitu ya, ini menjadi sebuah media untuk memotivasi anak-anak kita gitu ya. Karena nanti ya bahasanya nanti anak-anak satu tampil di depan peserta yang lain, terus di situ mentalnya akan muncul mengambil intisari dari cerita yang mereka baca. Karena itu cerita itu nanti diambil dari cerita rakyat, cerita yang punya unsur herois, datanya itu percontohan. Dan ini keberanian anak itu akan menjadi semakin baik dalam rangka memupuk hal-hal yang positif tentunya, yang dunia pendidikan itu ya. Dan perlu kami informasikan untuk tahun 2024 kemarin ini Banjarnegara mewakili provinsi dan juara 3 nasional. Ini dari yang saya kan ini dari Pegadungan aja ini. Nah ini itu dari SD Pegadungan. Nah ternyata pada saat penilaian itu juga dari daerah atas, Pak. Ini berarti artinya apa? Dari atas tidak kalah punya talenta untuk itu. Nah sehingga kami pun kalau di dalam istilah pemerintahan desa itu one village one product, satu desa satu produk unggulan. Nah sekolah sudah bisa ya, artinya satu sekolah punya talenta itu pupuklah itu. Jangan mungkin kabel-kabel di Serapok di ini, tapi malah tidak fokus, mungkin prestasinya kurang. Saya dengan bagaimana untuk kepada Pak Bambang itu Pak, ini harus ini dicoba dipertahankan, ini punya talenta itu ya, bercerita atau apa. Dan kedepannya yang namanya bercerita itu bisa menjadi sebuah cuan di dunia. Karena kan sudah jarang lah ya yang keliling bercerita ternyata punya nilai positif di dunia. Ini sebuah tantangan juga. Ini bisa jadi nanti anak-anak yang punya bakat di bidang ini seperti ini suatu saat itu dia sering main di panggung
panggung, kan nanti ada alat peraga dan sebagainya. Jadi kita merindukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kami berharap bantuan Bapak Ibu sekalian yang ada ini untuk memeriahkan acara itu dengan mengirim pesan. Nanti dari SD itu masing-masing kecamatan 2 dari SD 1 ya. Ya kalau toh nanti dari hasil seleksi di kecamatan beda, artinya ternyata ini yang penting adalah 3 nanti dari kecamatan kurang dan kecamatan. Hadiahnya cukup lumayan tinggi. Karena kemarin kami ini juara 1 sekarang 6 juta ini. Nah 5 juta, juara 2 berapa 3 juta atau berapa? Ini 4 juta itu untuk memotivasi lah ya, bukan hanya hadiahnya, tapi kami lebih beratkan pada kesinambungan dari ketika anak-anak itu punya kemampuan talenta di dalam bertutur gitu. Itu jauh saya cerita yang kemarin Pak Ketua dan sudah kelas 6 itu pada saat lomba terus kemudian tampil di pendopo pas refleksi hari jadi atau RI itu orang berbicara ternyata dengan apa ya intonasi kemudian gaya orang itu bergetar gitu ya, malah terbawa sampai nangis gitu ya. Nah jadi itu butuh apa namanya talenta dari anak itu. Ya alhamdulillah ya di provinsi pun itu dan PJ Bupati Wajah itu sampai berkembang gitu karena mereka membawakan suatu cerita yang di situ apa yang mendalam sekali. Nah ini kayaknya kan jarang masalah seperti itu. Jadi saya berharap ya pada hari ini apa namanya untuk sosialisasi rencana nanti akan dilaksanakan di bulan April ya sih. Ada yang tidak bisa dijelaskan secara detail ya lagi. Saya mohon perancangannya. Jadi juga nanti kegiatannya ada namanya Ritload. Jadi sederhana Ritload siapa ya itu nanti itu baca itu membaca nanti bercerita dongeng gitu. Nanti kami juga akan sosialisasi ke apa namanya unsur dari didiknya orang tua kemudian paudi ya karena sekarang kan jarang yang namanya orang tua milenial itu anaknya mau tidur diceritain yang buku itu hanya penting menang sekali apa namanya HP ya. Ya walaupun maksudnya ada juga yang apa ya mengambil positif dari HP anak biasa dengan ternyata bahasa Inggris main. Nah sebenarnya tergantung lah ya artinya pengawasan bimbingan dari orang. Tapi udah terus penting menang karena usia apa namanya emas ya anak-anak itu kan apapun masuk gitu nilai nanti yang betul itu juga begitu. Jadi harapannya kita akan mencoba ke depan. Nah, ya jujur memang kaitan dengan buku bacaan membaca di perpus sesuatu yang tidak seksi tidak menarik gitu ya apa dan sebagainya dari tantangan gitu ya kami dengan teman-teman juga ya ini adalah nilai ibadah yang ada kita tidak langsung hari itu kita ngomong tapi kedepannya gitu ya apa investasi gitu ya ini amal juga ya Al-Quran mengatakan ikro bacalah kan gitu ya jadi membaca kan dengan konteks membaca zaman dulu dengan sekarang ini ada berubah membacanya mungkin ya sekarang ada Android belum ada kan digital dengan kami pun juga perpustakaan digital juga ada jadi silakan nanti misalkan ya Bapak Ibu sekalian nanti di sekolah ini ada barcode bisa juga namanya tinggal baca aja ini oh baca sampai ini ya mungkin nanti di sekolah Bapak Ibu di dinas ini udah pojok baca ya baca macam gitu ya apa namanya ya butuh perjuangan lah artinya yang saya sampaikan di awal gambaran dan ke depan anak-anak kita menjadi yang suka bergemar membaca di bawah itu juga kami sekarang membaca berusaha untuk jadi tapi tidak ada di bawah banyak kalimat motivasi kalian membaca ini akan membantu dalam proses gemar membaca yang ada dan lewat beberapa forum saya rasa itu ya atas saya mohon maaf ya terima kasih sekali